Kembali lagi bersama Tommy, si pedagang besi tua Anda. Di episode kemarin, kita sudah mengembangkan base kita menjadi seperti ini. Oh my god. Ada banyak pilihan cara menghasilkan uang di game ini, tetapi Tommy memilih menjadi pengusaha besi, ya kan? Menjadi pengusaha besi, dan ini bisa dibilang kita sudah bisa bikin faction ya. Ya dari awal sebenarnya bisa, cuman kan ini lebih proper aja. Cara bikin faction, kita pencet M. Nah, kita klik faction. Nah, faction ini masih nameless yang artinya nggak ada namanya, guys. Apa ya namanya ya? Nama yang bagus apa ya? Anjing Bani Diamond, benar lagi. Karena kita, ya bentar tuh. Bagaimana kalau namanya? Karena kita kan faction yang usaha pertamanya adalah besi, harus ada unsur besinya, Cuk. Yang jelas iron. Oh ini iron tribe, asik. Suku besi tua, tambahin tua kan? Nggak usah, ini aja ya. Iron tribe. Oh shit man. Dan ini kita kasih nama outpost kita kasih nama Suramad. Enggak ya, kita kasih nama nanti aja. Jadi apa yang bisa kita lakukan di episode kali ini? Kalau ada duit, kita Santi ini nggak ada kerjaan. Sini nggak Santi. Kalau ada duit, kita akan bangun wall. Ya. Kita tes sejauh mana wall bisa dibangun, atau kita bangun yang namanya, tapi belum ke research kok, masih gedung, bukan gedung ya, bangunan lain Pak selain ini Pak. Ini dekornya small house. Ini akan terbuka yang namanya stone house. Ya, rumah kota lah ya. Ya kecil, cuman ada lantai duanya, rumahnya lumayan. Fungsinya mungkin bisa buat tempat tidur kalau kita diserang. Tapi masalah uang kayaknya kita fine ya. Toh juga ini udah menghasilkan. Jadi kita main main sabar aja teman-teman. Main sabar. Kalau ada duit lebih kita rekrut gitu. Nah ini berhubung udah selesai storage-nya, research untuk storage-nya, kita cari food store. Food store. Kita bangun food store sih penting. Karena nanti otomatis, jadi kalau kita beli makan kan kita taruh di sini, otomatis orang-orangnya itu langsung ambil makan di sini, Cok. Di food store-nya, jadi kita nggak perlu nge-trade lagi satu persatu. Kita taruh mana ya? Kita taruh, nggak tahu taruh mana. Taruh dalam rumah kan? Sempit tapi, Cok, lumayan. Taruh luar aja. Building material. Kita taruh doang. Ya, wes, nah, aja. Nah, gimana cara ambilnya? Setauku di sana masih ada sisa bangunan, dia nggak tahu. Kayak udah hilang deh. Ya, Cok, kayak udah hilang. Nah, kita beli aja. Karena usaha kita sekarang bukan building material. Kita bisa bikin building material sih, tapi dengan kemungkinan kecil di bawah 50. Jelek, Cok. Nah, kalau di air bagus, gimana? Di sini kan? Bisa kan di sini jelek tapi orang masih bisa nyebrang. Enggak sih. Udah kelemahannya NPC di game ini kalau dia masuk air udah sasaran maut buat dipanah. Cuman kita nggak ada pemana, nggak ada pasukan juga. Kenapa kita bangun ini? Di sini 50 sih.
Di sini 50. Ini 50 hitungannya bagus sebenarnya udah. Tapi kita tetap kekurangan orang. Ya nantilah kalau ada kelebihan orang bisa kita difungsikan ke sono. Untuk saat ini kita cari duit aja teman-teman. Ini kenapa ngerender mulu, cok? Ada sesuatu yang bergerak ini. Nah, ini nggak berapa 8. Kita tunggu sambil ya kita tunggu lah. Nanti mungkin video ini kita skip supaya nggak terlalu lama. 1,5 jam tuh lama, cok, di video-video yang kemarin. Nah, ini. Juga rendernya buat ngedit juga lama. Jadi mungkin ini kita skip aja lah sampai duit kita cukup. Oke. Okay? Oke teman-teman. Tadi gua udah jual sekali. Tadi kan duit gua 500, sekarang udah 6.262. Artinya kita nambah sekitar 8.000 sekian. Cepet banget teman-teman. Kalau udah punya industri itu cepet banget. Dan ini aku karavan lagi segini. Tadi aku karavan sekitar 40. 40 lebih ya. 45-an. Udah dapat segitu. Sekarang kita akan jual lagi. Selalu diperiksa yuk sekarang, Cuk. Updatean modnya itu sekarang selalu diperiksa kalau masuk. Artinya semakin bagus, jadi kita tidak bisa sembarang menyelundupkan barang-barang ilegal. Gimana barang-barang ilegal ya, kayak narkotik tadi kita nggak bisa sembarangan masuk. Cuman ada triknya gitu. Triknya adalah rahasia, nanti ikutin ini. Jadi kita jual dulu ini plate-nya sambil kita mencari building material karena kita nggak berindustri di sana lagi ya. Dan industri di besi tua. Itu suaraku jelas nggak ya nanti di recordannya? Ini harganya tuh lihat sell value-nya 144. Artinya ada markup 6% dari 100% tuh. Kita jual nih, lihat nih 6.200. Trade 10.000. Loh, gila loh. Ada kenaikan sebesar 4.400. Gila teman-teman. Tips and trick menjadi kaya. Ini tuh kayaknya masih early game ya. Walaupun gak early banget sih, udah hari ke-21. Ini aku beli map Waystation. Fungsi dari Waystation ini kita bisa beli barang-barang yang diperlukan untuk upgrade research bench. Di sini tuh biasanya tempatnya faction apa ya, lupa tuh. Kalau ini pakai mod sih gua, nama factionnya namanya masinis, bukan masinis kereta api, namanya masinis. Atau cara bacanya gimana, cuman tulisannya masinis. Pakai mod biar factionnya banyak. Gitu. Semakin banyak faction, semakin banyak dinamika. Artinya semakin banyak tantangan. Nah, 10.000, apakah kita bisa rekrut? Bisa. Tapi kali ini kita nggak hanya bangun storage untuk makanan aja teman-teman. Kita akan bangun gym. Oh my god, kita akan punya gym. Bukan gym ya, tempat latihan. Supaya skill tarung kita tuh naik teman-teman. Ini kita butuh sekitar 5 material, building material. Kemudian ini kita cari makanan terlebih dahulu. Let's see what you can. Cari makanan, untung-untungan kalau kita dapat. Sebenarnya kalau duitnya cukup untuk rekrut orang lagi ya. Ini gua butuh butuh berapa sih? Ini training ada satu. Ini mod ya teman-teman. Modnya namanya CBT training. Jadi ini aslinya nggak ada.
Cuman kita karena ini nggak ada XP modifier, artinya XP-nya nggak digandakan, jadi kita akan lama training ini. Ini training max-nya sampai level 91. Jadi ini sangat menguntungkan. Jadi kita perlu bangun ini aja sampai akhir. Cukup leveling nanti apa anggota kita leveling di sini. The attack dummy, defense dummy, ini attack nambah damage agar nyerangnya itu nggak miss terus, nggak ketangkis terus. Ini ada defense. Defense ini fungsinya buat kalau kita diserang kita bisa nangkis gitu. Ini crossbow buat pemana, master training turret ini buat turret yang di atas-atas wall, sama ini precision training supaya tepat sasaran, karena kalau precision trainingnya dikit levelnya ada kemungkinan karakter yang pegang senjata jarak jauh nembak teman sendiri tuh. Friendly fire anjing. Jadi kita butuh 5, ya kita butuh 6 buat footstormnya juga. Sama kita akan beli ini. Berapa ya? 4 lah. Mahal cok ini, cok asli. Ini furnitur ya buat di dalam rumah. Interior wall tuh ya ini penting sih, tapi butuh bench level juga ya. Ya nanti lah. Ini kita beli 4, ya lumayan. Kita akan training apa lagi ya yang bisa? Training. Cooking mungkin ya. Tapi kita masih fokus buat ngembangin industri, cok. Wall. Jadi kita ini butuh berapa sih? 6. Butuh 6 anjing. 4 mah nggak cukup. 4 buat small house sama defense. Mahal nggak cukup duitnya. Oke dulu Pak ya. Ini kita langsung beli apa namanya? Beli makanan langsung pulang. Kita kumpulin duit lagi buat kita rekrut, atau kita rekrut sekarang. Tapi kalau 6.000 juga tuh anjing tuh 6.000 anjing. Berapa lu? 3.000, tapi lu cewek. Lo bukan rasis ke cewek yo, bolak-balik aku jelasin. Di Holy Nation tuh rasis terhadap cewek, bukan aku sebagai gamernya yang rasis. Cuman nggak apa-apa kita ambil. Sekarang 3.000 anjing. Kita tinggikan. Trik. Namanya apa cok, nama perempuan cok? Mega. Namanya Mega. Dia jago masak. Kita dulu jago masak kan? Tai ngomongnya jago masak tadi bangsa. Levelnya udah satu dulu. Kita follow, biarkan Mega ke tapi biarkan nggak sono. Dan Sling masih harus belanja makanan. Woi, Sling. Kok Sling sih? Bongok ya, salah. Bukan Sling lagi. Santi tuh kebanyakan cewek, cowok. Lebih udah Santi lo kerja. Santi, salah lagi kan anjing. Sini. Kita beli yang namanya beef. Beef lagi karena itu makanan paling murah yang bisa kita afford yang bisa kita beli. Alhamdulillah duitnya segitu. Apa cukup dia ini 300 bangsat, 300 cuy. Ini beli 5 udah 1.500. Mahal emang harus anjing. Udah nanti dulu lah. Apa coba diperiksa coy. Ini kalau kita nggak nurut, kita bisa diserang. Malas. BTW tadi gua udah diserang bandit, cuman gua kabur di unrecorded tadi. Tapi menurutku yo, kan kita kalau disamperin bandit kan kita bisa kabur dan batal gitu, banditnya ended
the rate. Tapi menurutku itu bug, Cok. Itu bug. Tapi kalau nggak bug, itu malah makin repot. Buat yang apa namanya? Yang early game. Malah makin repot di sono. Nah tadi. Sebelumnya kerja. Di sini ada kerja. Mega, tugas lu adalah sampai 57 loh. Berarti kan kurang loh. Gini aja. Nah, 3 ini cepet, Cok. Ini udah berapa sih? Nol, masih nol bangsat. Ngapain aja? Tunjuk. Ah, oke, pada lapar semua. Ini Cok gua food store bisa kita taruh kah? Bisa. Kita lihat apakah otomatis namanya. Harusnya sih otomatis. Tuh otomatis. Langsung jadi kita tinggal store di situ. Ah, ini sangat bantu banget Cok. Ya, nge-track itu. Ini yang ku maksud tempat latihan. Ini kita taruh mana lagi? Buka gini. Eh? Mana? Taruh email. Kan nyamping gitu ya. Biasanya aku taruh bawah sih. Ini attack. Ini defense. Ini crossbow training. Kita taruh sini dulu lah ya. Nanti kita bongkar kalau base-nya dan gede. Ini training turret. Ini precision. Walaupun itu yang training turret itu mungkin untuk awal-awal kita nggak akan pakai karena untuk bangun panah di atas tembok tuh minimal harus wall level 2. Level 2 apa ya? Iya level 2. Kita bangun. Loh kok mana sana sih? Tapi ya udahlah ya. Itunya agak miring tapi nggak apa-apa. Boten nopo-nopo. Aku tidak berwarna. Kok ini dua? Oh tiga, enggak. Tuh kenceng kan, tadi 4, sekarang udah 8. Nah, akhirnya kita punya gym kecil-kecilan. Nah, bukan gym ya, kok gym sih? Tempat latihan kecil-kecilan. Berhubung lagi nganggur. Tadi siapa? Oh, lagi nganggur nih si Santi. Kita mending minta tolong ke dia buat rekrut. Kok rekrut research small house dan makeshift wall. Trip. Nah, tuh cepet habisnya, Cok. Anjing memang. Rakus. Ah, ini udah berapa ya? Anggota gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Mungkin kalau udah 15 atau 14 gitu ya biar genap. Nah setelah genap ini udah inu. Setelah genap itu kita rekrutan yang 15 mungkin kita mulai untuk training ya teman-teman. Ini nggak mungkin kita langsung training setelah rekrut karena kita masih butuh stabilitas ekonomi dan keamanan. Kita masih butuh itu. Ya keamanan tuh dalam artian kalau ada bandit kita kabur gitu. Kan kalau ekonomi udah stabil kan kemana-mana gampang.
rekrut yang banyak, expand dan antara industri. Aku udah kepikiran buat bangun, kepikiran buat bangun ini lagi, kincurangin lagi. Karena 25 ini setara sama small win ini. Nice, sudah jadi small house. Sudah jadi. Ini kita sudah gini dulu dah. Berisik. Ya, Bang. Ini adalah Stone House. Rumah tingkat 2. Anjay. Nih, kalian lihat deh. Seret. Ini paling bagus kita taruh atas nggak sih? Kita taruh atas ini. Tapi nanti pintu masuknya lewat mana? Maksud taruh di atas tuh biar bisa jangkau. Ini Pak. Seluruh area. Buat nanti kita pasang turret gitu. Cuman karena turret nggak ada, kita taruh bawah. Taruh bawahnya. Apa nanti ya, anjing butuh 15 loh. 15 building imperial. Ya kita bangun aja lah. Nah, biar bagus, biar estetik. Cuma harus dicek dari segala. Itu nggak ngawang toh. Ini bagus gak sih? Ini nanti kita taruh wall di sini. Tapi ini kemepetan kali toh. Susah nih kalau di. Nanti kita coba lah. Kita undo dulu. Biarin nanti kita lihat wallnya seperti apa. Tapi wallnya itu bisa dihancurin Pak. Kalau yang masih dapat rekaman. Cukup. Kita fokus cari duit, cari orang ini. Buat maksimalin workernya ini. Nah idealnya ini kurang dua. Bisa kurang satu. Ini kurang satu. Berarti kurang empat. Apa orang? Berarti sekitar 12.000. Kalau kita cari rekrutan yang 3.000. Cari makan. Belum makan. Banyak orang banyak makan. Belum lagi dipalak sama gereja. Dipalak gereja ini 1.000. Ini gua kasih lampu ya aja. Harusnya. Antara bangun wall atau bangun. Mending bangun wall gak sih? Tapi susah kaburnya nanti. Itu juga belum ada apa namanya? Pintu. Belum dapat pintu. Bukan pintu ya. Gerbang kok pintu. Gerbang cok. Saya tuh nanti di research dan level 2. Sebenarnya sebelum ke level 2, cooking dulu. Wood straw. Wood straw ini bagus ya. Wood straw. Cooking with straw. Butuh berapa itu? Satu, dua, butuh tiga. Nah ini. Aku tunjukin ya. Bentuk dari wallnya Pak. Oh udah dapet gate-nya kok. Ini gate-nya kayak gini. Defensive wall-nya kayak gini. Kayak seng gitu. Terbuat dari seng. Ya Allah. Seng lagi, seng. Sini. Bisa tuh. Kita harus sini. Itu gimana ya? Muter gitu ya. Cet, 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 cet. Kan kita taruh sini. Fondasi pertama. Trit. Kita taruh. Ini. Taruh sini. Trit.
Nah, pintunya, oh pintunya taruh sini. Tinggal. Ini jelek ke sini. Nah, cok itu suka. Nah, ini kali ya. Ini udah sini, kita cari, cari. Tipe mulu dah, single gate apa maksudnya? Sensor. Cok, kok dihapus? Sabar dulu, kenapa? Ini kak? Oh, single gate itu sini. Nggak ngerti sini. Ya, ini hasil. Kok goblok ya? Model paling ngeselin tuh ini, Cok. Desain. Ini apaan sih? Kan dulu lagi. Ini. Ini mirip, Cok. Gua tuh takutnya kalau nggak bangun kan langsung udah itu langsung kok. Ini hasil tas. Nah, ini defensive wall sambung sono. Cuk sana aja dong. Sambungin ke sana. Ini cuman kita desain blueprintnya dulu aja ya kan. Thread. Lebih banyak yang harus disiapin dulu sebenarnya sebelum ke titik kita bangun bola ini. Tapi nanti itu lagi cuy, apa namanya? Upgrade wall yang lebih bagus kita. Karena kalau wall-wall kayak gini tuh gampang dijebol asli loh. Takutnya nanti ngebug NPC-nya tuh jebolin tembok, bukan jebolin pintu. Gimana ya emang? Ya kita coba nih, kita pasang dulu. Tret. Kita bikin tinggi berarti ini. Melingkari. Nah, ini kah?
Tuh, jelek tuh, ngambang. Goblok kan. Ini menghabiskan banyak waktu emang yang ini. Hmm, mau nggak mau kita harus muter, Cok, dari atas bukit itu. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau muter, karena kan kita mencari high ground-nya juga. Kita bikin dua pintu aja lah. Ya kita bikin dua pintu ya. Jelek goblok. Fungsinya gini biar dongok tuh ya tuh. Coba gini lah. Ini nyambung. Ini nyambung. Gini ya. Ini dua pintu, satu pintu buat kabur, satu pintu. Ini apa nih? Berarti butuh banyak loh, cuy. Ini bunyinya. Ya kita bikin blueprint dulu segini. Terus kalian ininya ya, buildingnya. Loh, kok gitu? Siapa ini? Dong, mesti dong. Cuk, males lah. Kok gitu? Nah, gini loh. Walaupun, ya nggak apa-apa sih. Apaan sih? Ngebugnya loh. Dah, small shake, kita taruh gimana? Harusnya ini tak taruh watchtower. Harusnya di sini dan menjulang tinggi, cok. Tapi kayak ini aja. Itu nanti aja. Ini kita jadiin outpost ya, outpost dulu teman-teman, bukan jadi base utama nanti kita desain lebih megah dan lebih kuat lagi. Gini ya, keren ya, mantap ya. Oke, confirm, jet, kita butuh banyak, ya sudah. Kamu sekarang bekerja di situ. Ini blueprint base kita kayak gini, nanti kita lihat. Yang jelas ini nggak bisa sih di episode ini. Atau bisa ya, kita lihat dulu ya, kita dapat duit berapa. Kita dapat duit berapa dari kita jualin besi-besi. Itu main Kenshi tuh kayak gini, cok. Seru, cok.
base building ada, ekonomi ada, simulation ada, RTS ada, manajemen ada, exploration, exploit, grand strategi. Ini bukan grand strategi sih. Cuman ada gitu loh, seru gitu. Gak ada game kayak gini. Wih, jangan. Tuh, males becok kalau udah diserangin tuh. Tenang gak ya? Kita save dulu. Kita save dulu. Siapa tahu nanti kita kalah. Tapi harusnya menang sih, cok. Attack. Oh, oke kita coba. Aduh, aduh, dan terima damage banyak anjing. Swing. Ya, Tony tewas, Tony pemeran utama mati. Masa kalah sih? Mega mati. Sugeng. Goblok Sugeng. Ih, kalah ya finish gitu sih. Sampai pagi loh, ini kalah kayak. Kalah cuk, goblok cuk. Goblok sumpah. Kita load dulu temen. Ini sebenarnya cara curang ya. Itu sebenarnya cara curang. Kita save, kita load, kita kembali ke semua. Ah, walaupun hard mode tapi kalau ada fitur itu kayaknya gampang gitu. Woi, kok udah tarung sih? Kabur aja udah kabur kabur. Sugeng anjing lah, goblok semuanya. Mati cek semuanya cek. Lawan bandit loh mati. Kenapa berapa sih ini? Satu cok. Ini goblok. Kabur aja dulu. Mati. Apa tuh mati? Nah cok itu serang cok. Gua segini masih kalah sih. Siapa yang punya medik ya? Si Tony mati loh, goblok kan Tony. Yang punya medik mati. Kok ini lu heal goblok? Sugeng heal cok. Bongok deh. Sling. Ini bawa tuh. Pick up. Goblok ih. Malas. Mega kamu bawa sim Sugeng. Bawa ke kota cuy. Apa confirm? Gak usah bukannya. Yang lain silakan kembali bekerja.
Tuh gitu, Cok. Tiba-tiba ada starving bandit aja. Ngeselin kan. Mati si Sulung. Malu-maluin. Kita taruh dia ke bar buat istirahat. Itu kenapa tuh lari semua tuh pasukannya? Kita taruh ke bar berbayar ya, tanya. Sini lu taruh dia di sini, put in bed, Mega, lu juga taruh dia di sini. Nah, cepat, bayar 100 anjing. Malu-maluin, malu-maluin, malu-maluin. Ini kita bisa jual, kita lanjutkan menjual aja. Terus mana ini? Cerit-cerit dah. Kita jual dengan asumsi kita untung banyak. Ambil semua dah. Nah ini cerit-cerit dah. Semisal kita ambil. Kita bawa pulang. Kita bangun ini dulu, Cok. Kita bangun. Kita butuh 16 building ceria. Mau sleeping bag. Sleeping bag. Penting sleeping bag buat bangun kasur di base. Tuh, siapa tuh yang ngejar? Oh, ini Cok yang ngejar, Cok. Pasti ditanyain, Cok, lihat nih. Jawabnya dulu lu ditanyain sama polisi dong, kok. Dah. Kerja, kerja, kerja. Biarkan santri jualan. Santri, santi. Itu pentingnya skill, temen-temen. Maksudnya bandit level 1 mati, kita lebih banyak mati dong. Malu-maluin suku besi. Malu-maluin Iron Tribe. Kita jual. Duit kita 3.000. Mari kita lihat kita bisa dapat berapa. Trade. 9.000 enggak tuh gila. Duit. Nambah 6.000. Hebat ya. Kita beli makanan. Ada cuma dua doang. Pelit. Tujuh. Udah tidur. Nah, kita beli building material ya. Tadi kita butuh 16 buat bangun rumah. Ini ada 8 main. Apakah kita beli buku? Buku 3 tapi 3 ya. Straw. Ini cuma butuh 2, buku 3. Insya Allah benar. Insya Allah benar. Buat farm. Nggak tahu ya wheat straw di sini bisa ditanam apa enggak.
Medan materialnya kurang melaka. Ke sini banyak. Senilai. Tapi nggak cukup kayak ya. Tuh kan. Tidak cukup. Cukup kalau ini kan sini. Nurun. Oh iya. Ini salah. Kok berat ini ya 16 ya ini tapi kurang ini nggak bilang buat penerangan selanjutnya kita beli sleeping bag tapi tasnya nggak cukup nggak apa-apa Tony tidur Sugeng udah sadar lu tidur dulu Sugeng belum full duit kita bisa 5.000 warning bandit jancuk bandit loh kabur lagi kah kita nggak ada isinya cok ini kayak kita harus keliling kita langsung ready for research cooking dan straw farming using a bikin ini woi sling nanti dulu sling pembanditnya ada deket kita kabur yang jauh ya cuma kita bangun ini kok kita nggak mungkin bisa tanpa ada sumber listrik ini banditnya ada deket cok cepet anjing kabur semua ini kabur kecuali Santi kan kalau dulu sini jawabnya mati pembanditnya lewat belakang dia ke pintu cok tuh berarti ini jalan cok ini oh, bukan nggak bukan serius sampai tai mending buat sedekah duitnya cepet cepet kok sono gua nggak ada di sono tuh dia perang anjing tuh sama Holy Nation lah tuh ada yang ada bounty lagi nggak ini nah ini duit tuh ini pak semuanya di dalam ngebak 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 oh udah selesai udah ended gitu doang ngebak tapi kayak ngebak ngebak yang memudahkan para playernya woi food now ini dia Starving Bandit part 2 anjing males
Dikejar kok itu? Enggak kok. Loh, kembali lagi banditnya. Agak tuh. Gua enggak lah, cok. Gua miskin gua. Mengganggu hidup. Ini paling bisa kesini. Santi, lanjutkan pekerjaanmu, Santi. Kesini lagi kah? Hebatnya. Agak tuh. Susah lagi. Banditnya. Redirected kembali. Ini. Oh iya. Enggak lah, nggak dari sini kan lanjutnya. Lu jangan di situ, cowok yang dapat. Siapa yang juru? Mega. Tanda belum majulah. Beast Trader. Tuh udah jadi, boy. Ini adalah rumah kecil. Kita simulasikan boy. Kita bangun tempat tidur. Fungsinya apa? Supaya kita nggak bawa teman kita yang kenok ke kota. Kita bangun 6 lah. Dengan lampu di tengah. Street ini itu dia fungsinya loh. Nanti dulu Santi kerjanya lu kerja mulu jadi kuliah gitu. Ngebak gak ada apinya, bodoh. Lu jualan dulu Santi. Buru-buru aja, makanannya habis tuh. Lumayan namanya dikit, tapi boten nopo-nopo. Kita jual ke Blister Hill sembari kita mencari. Nah, Blister Tradernya nggak kesini. Ekonomi udah mulai stabil ya, dikit-dikit. Kita kekurangan orang sama makanan. Nah, mungkin kita cari makan di kota lain. Ya sambil beli di sini, sama ini. Bukan pakai apa? Oh ada kok dari stok kok. 5. Udah 9.000 lagi aja. Sambil kita cari orang. Ini Mega belum kita beliin buku sama lihat. Ke kota ditanyain mati kita. Kita itu buku satu. Menunggu pagi buat beli sleeping bag. Prayer day is on the way.
Oh, apakah kita ada rekrutan di sini? Soto, tuh ada. Soto lah mau 6.000 soto mahal loh. Ah, ini bisa direkrut, bisa. Oh, bukan. Ada teh pucuk. Bukan, kan. Kita tunggu di sini ya. Tuh kenapa lu ngerangkak, Pak D? Banyak. Ini kayak tarung dah mereka. Oh, enggak. Not interested. Nih, kita berdoa dulu. Check his time. Wes, nah 1.000 tuh. Biar seneng cok sudah gitu. Improve by one. God damn it. Satu doang. Cuk, males cuk ini. Gak dibuka loh, udah jam 6. Boy. Butuh sleeping bag, wah. Nah, mana orangnya? Oh ini. Pak, beli pak. Cuma ada satu. Satu aja pak. Terpaksa kita harus pindah teman-teman. Pindah kota untuk mencari makanan. Bandit kapan sih ini? Wih, masih selama. Drifter. Kok bisa direkrut ya drifternya? Padahal aku udah pakai mod bisa rekrut siapa aja cuy. Termasuk drifter itu kan. Karena aslinya di versi vanilla orang yang bisa direkrut tuh dikit. Kan aslinya di vanilla kan maksimal rekrut 20 orang. Wah, 50 ya, 20 kayak 20. Berarti kan yang tersedia buat direkrut 20. Ya nggak ya lebih sih. Cuman kan nggak banyak gitu. Ini kalau ada tanda macan nih, berarti itu sarang sarang heo, sarang binatang buas. Kalau sana mati dimakan. Makan artinya mati. Wheat, oh bisa kok nanam wheat, tapi di sini coba bukan di sono. Mana barnya? Satu doang barnya. Dua, satu, dua. Dua kan? Ada lagi? Tiga. Oh, lagi tiga. Let's trade, motherfucker. Bisakah kita membawa orang satu buat direkrut? Adakah orang di sini? Nggak ada. Di atas pun nggak ada. Ketujuh. Berarti kita ke bar yang bawah coba. Harusnya sih ada sih. Masa di kota ini nggak ada yang bisa direkrut? Nggak ada orang. Nggak ada orang ternyata, guys. Wah, ada cuy ini. Bismillah murah. Itu expensive. Pasti minta 6.000. Goblok. Udah nggak bisa apa-apa minta 6.000. Malu kali. Ini coba Fumin. Ya elah. 6.000 juga. Ya.
Gue kayak males gitu ngeluarin 6.000 tuh nggak ridho asli. Nah ini kita beli sleeping bag ya, tujuan kita ke sini. Ada nggak? Ada cuma satu. Aduh jahat kali. Medium nggak ada yang large kan? Kita nggak bisa rekrut. Maybe next time lah. Woi, cok kenapa ke sini? Ya Allah, kasihan banget, kasihan banget. Kabur Santi, anjing. Serang cok, serang serang. Goblok ada perang di dalam kota anjing anjing. Sumpah, ini horor, asli horor itu. Sini lah, beli medkit. Perang di kota cok, itu jelas mau nyerang sih itu. Mengerikan ya. Masih perang cok, terjadi pembantaian dong. Gila kata gue. Hebat banget. Eh, committing crime. Bisa nggak di one on one? Kayaknya nggak bisa. Attack-nya 7. Nah, tiba-tiba disergap gitu aja. Tuh ada perang juga di sono. Tuh perang cok. Di game ini ada fitur perang loh kayak gitu loh. Ngeri. Ini pakai mod regency bisa punya anggota sampai 1.000. Ini aja anggota kita maksimal 256. Pakai mod regency bisa dinaikin itu teman-teman jadi 1.000. Nggak pecah PC lo. Ini cepet banget sih makanannya habis. Kita mau sleeping bag-nya. Ya dua tuh kebalik kan. Udah nggak apa-apa lah cepet. Mungkin nextnya teman-teman, bukan mungkin sih di episode berikutnya kita bangun wall dan gate-nya teman-teman. Sama ini kincir angin part 2. Tadi udah settle sih. Anjing sok ngasal kaget wah. Jadi untuk objektif episode berikutnya itu dulu. Wall dan mungkin industri kah? Atau wheat kah? Jadi kita punya apa namanya sawah. Sawah gandum. Hasil. Oke. Dan untuk video kali ini sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.